Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Ayi yang dikenal malah Ayi gitu ya. Ayi Sunaria nama saya. Pertama saya merintis lele, peternak lele. Karena kan saya punya kolam kecil. Pertamanya punya kolam kecil. Saya bertanam minimal 5 kilo 10 kilo gitu. Seterusnya itu saya berpikir lagi, karena kan dina lele itu ngambil di kolam tanah itu, di kolam tanah itu ada hasilnya gitu. Metak saya itu sekarang memperbanyak ini kolam. Gimana caranya buat pembesaran ikan lele supaya ikan lele itu berkembang di seluruh masyarakat. Kalau peternakan buat di kolam seperti ini, terpal ini harusnya nomor 1. Kalau nomor 1 itu cepat gede. Kalau nomor 2, nomor 3 itu minimal harus ke kolam tanah. Soalnya kalau di kolam terpal seperti ini kan nggak ada oksigen, nggak ada cacing, nggak ada apa, itu harusnya kan ini nggak pakai oksigen. Kadang-kadang dulu mah ini pakai sirkulasi. Sirkulasi apa sirkulasi? Sirkulasi itu supaya nggak menambah air, supaya air bersih terus. Karena kan pertama itu saya nggak punya air bor, saya itu disirkulasi. Kendalanya saya itu sirkulasi itu listriknya mahal. Kalau pakan lele seperti di terpal itu, pakan khususnya ada komplit seperti layer ya. Kadang-kadang kalau misalnya kecil ada PF 1800, PF 1000, dan nantinya sama profit. Kalau udah misalkan udah sangkal ya, kalau misalnya kecil belok itu dikasih yang kecil. Nah kalau misalkan pakan lele itu yang udah gede namanya sangkal itu dikasih -1. Namanya itu pakannya profit. Profit itu pertengahan. Ada juga yang paling bagus pakannya itu namanya Sinta. Itu paling bagus kan, kita nggak kejangkau soalnya harga mahal gitu. Kalau misalnya sama profitnya pertengahan. Kalau lele itu harus ada jadwal. Misalnya kalau pagi jam 8 ya harus terus jam 8. Malam jam 8 jam 8. Kalau misalnya lele itu kena senakan, lele itu rakus makannya. Kalau enggak di jadwal nantinya jadi nggak berkembang. Proses itu yang pertama, kalau misalkan saya nanam misalkan sangkal ya, jadi minimal 3 bulan kalau bibit yang bagus. Jadi pertama bibit yang pertama yang dipanen itu pertama itu jadi apa, penjarangan namanya itu. Soalnya lele itu kalau misalkan nggak penjarangan dan lele itu nggak disortir ya, nggak disortir, jadi makan yang kecil. Kedua 1 bulan, kedua bulannya makan panen raya namanya itu, panen raya. Panen itu udah bersamaan kebanyakan itu. Nah ketiga bulannya itu tuh panen penghabisan gitu. Nah dari per kolam ini minimal 6.000 ekor. Itu 6.000 ekor. 6.000 ekor kita jangan mengambil 6.000. Minta aja kita hitung-hitungan kita ya 5.000 aja yang hidup. Soalnya pasti ada kematian, banyak kematiannya. Soalnya lele itu ada kendala, banyak kendalanya. Itu lele itu. Jadi minimal ambillah 5.000 sekarang 10 kolam 5.000. Akhirnya misalkan 5.000, ambil 1 os, jangan 1 os setengah atau 2 os. 1 os aja. 1 os berarti udah penghasilannya 5 kintal. 5 kali 10 berarti 5 ton. Kalau masalah lele, kalau ada mah gitu yang pesen mah banyak. Misalkan ada langganan juga bandar-bandar. Bandar itu ngambilnya cuma minim. Kan bandar itu walaupun 10 ton atau 5 ton diambil. Tapi kalau kita ngejual di pasar, harga beda lagi gitu pasaran gitu. Saya itu cita-cita saya itu nomor kasih saya udah tua ya, untuk apa itu berkembangkan ini ternak. Saya mah udah tua, siapa tahu orang-orang lain yang mau seperti saya begini
misalkan nggak punya modal, misalkan seperti saya tadi. Sekarang mau kambing, ternak dulu bebek. Udah gitu bebek kan dijual, bisa kambing. Bebek berternak terus, kambing punya gitu. Berternak. Seperti keharapan saya itu bukan buat saya sendiri. Ini pertamanya anak-anak muda. Kan kebanyakan sekarang anak-anak muda gak mau kerja capek. Kalau sini makan capek, tapi manfaat itu berkembang. Gimana caranya anak-anak muda supaya bertumbuh, supaya di Indonesia supaya berkembang. Jadi ternak-ternak yang ada di Indonesia itu supaya udah jangan mati.